Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 beranggotakan saya sendiri Milna Sari, Karmila, Alpika, Rizky, Ana, dan Yasara. Di sini kami akan menjelaskan yaitu tentang statistik deskriptif dan visualisasi data. Yang pertama itu ada data state. Data state ini adalah itu kumpulan data bawaan yang mana berisi berbagai statistik tentang negara bagian Amerika Serikat, termasuk ukuran seperti populasi, pendapatan, dan pendidikan. Nah, jika kalian ingin melihat kumpulan data bawaan baik itu dari populasi, pendapatan, dan pendidikan, itu bisa menggunakan data state ini. Terus yang kedua itu adalah head. Head ini adalah untuk menampilkan 6 negara teratas. Nah, jika ingin menampilkan 6 negara teratas bisa menggunakan head ini. Terus selanjutnya itu ada data view. Nah, untuk data view ini untuk melihat data keseluruhan. Nah, kalau untuk mau mencari data keseluruhan bisa menggunakan view. Nah, selanjutnya ada dim. Kalau untuk dim ini untuk mengetahui ukuran di dataset. Kalau untuk mengetahui data ukuran di dataset bisa menggunakan dim. Terus ada yang kelima itu ada kelompok 2 data frame state X77. Nah, untuk ini itu adalah untuk membuat kerangka data baru. Bisa menggunakan ini. Itu bebas mau menamakan apa aja kelompok 2 itu, atau bisa nama kalian atau apa. Terus juga view ini untuk melihat data keseluruhan dari data yang kalian buat tadi. Dan yang terakhir itu ada MEAN. MEAN ini adalah untuk melihat nilai rata-rata dari pendapatan suatu negara tersebut. Saya Karmila ingin melanjutkan pembahasan dari Milna Sari. Selanjutnya itu ada median. Median ini untuk menghitung nilai tengah dari kolom income. Terus ada kuartil. Menghitung kuartil dari data income. Terus bawahnya lagi ada kuartil, yaitu untuk menghitung kuartil 20% dari kolom income, yaitu ini untuk menghitung desilnya. Terus bawahnya lagi ada kuartil untuk menghitung kuartil ke 99%. Ini termasuk persentil. Terus min yaitu mengambil nilai minimum dari kolom income. Terus bawahnya ada max, yaitu mengambil nilai maksimum dari kolom income. Terus ada which max, yaitu untuk mengetahui negara bagian mana yang memiliki pendapatan per kapita paling tinggi. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya Karmila. Selanjutnya itu ada row names. Fungsi ini mengambil nama baris kelompok 2 bingkai data. Selanjutnya which max. Fungsi ini mengembalikan indeks atau nomor baris kemunculan pertama nilai maksimum dalam income kolom. Selanjutnya ada rank. Fungsi ini menghitung nilai minimum dan maksimum kolom, mengembalikan vektor kedua nilai ini. Selanjutnya ada SD, yaitu standar deviasi. Fungsi ini menghitung deviasi standar kolom income, memberikan ukuran seberapa besar nilai bervariasi dari rata-rata. Selanjutnya ada var. Fungsi ini menghitung varians kolom yang merupakan kuadrat deviasi standar dan menunjukkan penyebaran nilai pendapatan. Selanjutnya ada summary. Fungsi ini menghasilkan ringkasan kerangka data, menyediakan statistik deskriptif seperti minimum, kuartil ke-1, median, rata-rata, kuartil ke-3, dan maksimum untuk setiap kolom di kelompok yang sudah kita buat. Selanjutnya ada row names. Fungsi ini menghitung rata-rata setiap baris dalam kelompok 2 kerangka data, mengembalikan vektor nilai rata-rata untuk setiap baris. Sekian. Polmens. Ini berfungsi untuk menghitung rata-rata mean dari setiap kolom dalam data frame kelompok 2. Jadi untuk setiap kolom numerik di kelompok 2, nilai rata-ratanya akan dihitung dan disajikan dalam bentuk vektor. Ini berguna untuk mendapatkan gambaran rata-rata dari setiap variabel dalam dataset. Lalu yang kedua ada row sum.
Fungsi ini menghitung jumlah sum dari setiap baris dalam data frame kelompok 2. Hasilnya adalah vektor yang berisi jumlah total dari semua nilai di masing-masing baris. Fungsi ini sering digunakan untuk mengukur total nilai per baris, misalnya total skor atau total pengukuran dari beberapa variabel. Lalu yang selanjutnya ada call sum. Ini mirip dengan row sum, tetapi kali ini jumlah dihitung berdasarkan kolom. Fungsi ini memberikan jumlah total untuk setiap kolom dalam data frame kelompok 2, sehingga kita bisa melihat akumulasi nilai untuk setiap variabel. Lalu selanjutnya COR. Fungsi ini menghitung korelasi antara kolom-kolom kedua hingga kelima data frame kelompok 2. Korelasi mengukur seberapa kuat hubungan antara dua variabel. Nilai korelasi berkisar dari min 1 hubungan negatif sempurna hingga 1 atau hubungan positif sempurna. Dengan 0 berarti tidak ada hubungan. Fungsi ini biasanya digunakan untuk mengidentifikasi hubungan linear antara variabel-variabel dalam data. Lalu yang selanjutnya di sini yaitu kelompok 2 data frame. Di sini kelompok 2 dibuat sebagai data frame baru dari dataset bawaan set X77. Dataset set X77 berisi data terkait berbagai variabel, misalnya populasi, pendapatan per kapita, tingkat kejahatan, dan lain-lain untuk setiap negara di bagian di Amerika Serikat. Dengan perintah ini, kita mengkonversi dataset tersebut ke bentuk data frame untuk memudahkan manipulasi data. Lalu yang selanjutnya ada view. Fungsi view membuka jendela tampilan untuk melihat data kelompok 2 dalam format tabular yang lebih mudah dibaca, biasanya dalam RStudio atau lingkungan GUI lainnya. Lalu ini pembacanya, Mil. Selanjutnya ada kelompok 2 GRP Pop Cut. Di sini kita menambahkan kolom baru ke kelompok 2 yang disebut GRP Pop. Kelompok ini mengkategorikan populasi berdasarkan rentang yang ditentukan. Fungsi cut membagi data dalam kelompok population ke dalam 3 kategori. Lalu yang selanjutnya ada dibaca nih tiga kategori. Yang pertama ada low, jika populasi kurang dari atau sama dengan 3.000. Terus medium, jika populasi antara 3.000 hingga 1.000. Lalu high, jika populasi lebih dari 10.000. Setiap baris dalam kelompok 2 akan memiliki nilai low, medium atau high dalam kelompok baru GRP Pop. Ini tergantung pada nilai population masing-masing baris. Yaitu membuat kolom baru GRP ins yang mengelompokkan data pendapatan atau income. Jika nilai pendapatan suatu negara bagian kurang dari atau sama dengan median pendapatan, maka akan dikategorikan low. Jika lebih besar dari median, dikategorikan sebagai high. Selanjutnya, membuat kolom baru GRP Frost yang mengelompokkan nilai frost atau jumlah hari beku per tahun ke dalam 4 kategori, yakni hot, warm, chill, dan cold berdasarkan kuartil 25%, 50%, dan 75%. Ini membagi data frost ke dalam 4 rentang sesuai dengan distribusi kuartilnya. Selanjutnya, menampilkan 6 baris. Pertama dari data frame kelompok 2 untuk melihat data awal dan kolom baru yang telah ditambahkan. Selanjutnya, menghitung jumlah negara bagian dalam setiap kategori populasi GRP Pop, yaitu low, medium, dan high. Selanjutnya, membuat tabel kontingensi yang menghitung distribusi gabungan antara kategori GRP Pop atau kategori populasi dan GRP ins atau kategori pendapatan.
Tabel ini menunjukkan berapa banyak negara bagian yang berada dalam setiap kombinasi kategori populasi dan pendapatan. Selanjutnya, membuat tabel kontingensi tab 1 yang menghitung distribusi gabungan antara kategori GRP Pop atau populasi dan GRP Frost atau kategori hari beku. Tabel ini menampilkan berapa banyak negara bagian yang berada dalam setiap kombinasi kategori populasi dan hari beku. Tab 1 menampilkan isi dari tabel kontingensi tab 1 yang menunjukkan distribusi gabungan antara kategori populasi dan hari beku. Tabel ini memudahkan kita untuk melihat berapa banyak negara bagian dalam setiap kombinasi kategori populasi dan hari beku. Tab 2-nya membuat tabel frekuensi bertingkat tab 2 yang menunjukkan distribusi gabungan dari 3 variabel kategori: pendapatan, populasi, dan hari beku. Tabel ini memungkinkan kita untuk melihat kombinasi dari ketiga kategori tersebut dalam satu penampilan yang lebih ringkas. Tab 3-nya Tab 2 menampil isi dari tab 2 tabel bertingkat dengan distribusi gabungan dari Gervin, Grove, dan Groford. Margin tabel 1 menghitung jumlah total untuk setiap baris dalam satu tab, yaitu total negara bagian untuk setiap kategori populasi grup tanpa memperhatikan kategori hari beku. Margin tab 1 dan 2 menghitung jumlah total untuk setiap kolom dalam tab 1, yaitu total negara bagian untuk setiap kategori hari beku tanpa memperhatikan kategori populasi grup. Grup tabel 1 menghitung populasi atau persentase dari setiap sel dalam tab 1 berdasarkan total keseluruhan tabel. Provinsi ini menunjukkan bagian relatif dari setiap kombinasi kategori populasi dan hari beku terhadap total negara bagian. Prop tabel 1 menghitung proporsi atau persentase dari setiap sel dalam tab 1 berdasarkan total di setiap baris kategori. Grup ini menunjukkan persentase kategori hari beku di dalam setiap kategori populasi. Prop tabel 1 dan 2 menghitung proporsi atau persentase dari setiap sel dalam tab 1 berdasarkan total di setiap kolom kategori. Ini kategori grup ini menunjukkan persentase kategori populasi di dalam setiap kategori hari beku.